Pernahkah kamu menatap sebuah gedung pencakar langit yang megah dan bertanya-tanya berapa banyak keringat yang menetes untuk membangunnya? Atau mungkin yang lebih mengerikan, berapa banyak nyawa yang harus ditanam di fondasinya agar gedung itu tidak runtuh? Hari ini, kita tidak akan membahas arsitektur atau kemewahan. Kita akan membedah sebuah rahasia gelap. Ini bukan sekadar cerita horor. Ini adalah kisah tentang keputusasaan, pengkhianatan, dan cinta seorang ayah. Namanya Pak Bardi, usianya 45 tahun. Tapi garis-garis kasar di wajahnya membuatnya terlihat 10 tahun lebih tua. Tangan itu kasar, penuh kapalan, dan berdebu tangan seorang kuli bangunan yang sudah menghabiskan separuh hidupnya. Tapi malam itu, tangan kasarnya gemetar. Di bawah cahaya lampu teplok yang berkedip-kedip, Bardi menatap selembar kertas dari rumah sakit. Angka yang tertera di sana memiliki terlalu banyak nol, puluhan juta rupiah. Itu adalah biaya operasi katup jantung untuk Ayu, putri semata wayangnya yang baru berusia 9 tahun. Setiap tarikan napasnya terdengar seperti embusan angin yang bisa berhenti kapan saja. Bardi mengusap wajahnya yang basah. Dia tidak punya harta. Dia tidak punya tanah untuk dijual. Yang dia punya hanyalah tenaga yang mulai menua. Keesokan paginya, sebuah tawaran datang. Supri, teman sekampungnya yang sudah lebih dulu merantau ke Jakarta. Supri berkata, gajinya 3 kali lipat dari proyek biasa. Ini proyek raksasa, apartemen menara Nirvana. Mandornya lagi butuh banyak tukang buat ngebut deadline. 3 bulan kerja di sana, uang muka operasi anakmu pasti nutup. Bardi tidak berpikir 2 kali. Ia tidak melihat kegelisahan di mata Supri. Yang ada di kepala Bardi hanyalah senyum Ayu dan suara detak jantung putrinya yang harus diselamatkan. Malam itu, Bardi mengecup kening Ayu yang sedang tidur. Ia membisikkan janji yang kelak akan mengubah nasibnya. Bardi berkata, "Bapak berangkat ya, Anduk. Kamu harus kuat. Bapak janji, Bapak akan bawa pulang jantung yang baru buat kamu, Menara Nirvana." Berdiri di atas lahan seluas 2 hektar. Bangunan ini direncanakan menjadi apartemen termewah. Tapi saat Bardi pertama kali menginjakan kaki di sana, ia tidak merasakan kemewahan. Ia justru merasakan dingin yang menusuk tulang. Bangunan beton raksasa yang belum dicat itu terlihat seperti kerangka monster raksasa yang sedang tertidur lelap, dan seolah-olah monster itu sedang menunggu untuk diberi makan. Minggu-minggu pertama berjalan normal. Bardi bekerja seperti mesin, mengangkat karung semen, memasan bata. Tapi perlahan keanehan mulai merayap di sela-sela rutinitas yang melelahkan itu. Bardi menyadari satu hal, suasana di bedeng pekerja selalu sepi. Tidak ada canda tawa di malam hari. Semua orang tidur dengan mata setengah terbuka. Dan yang paling aneh, jumlah pekerja selalu berkurang setiap minggu. Suatu malam, saat lembur mengecor di lantai 18, Bardi merasakan angin malam yang tidak wajar. Angin itu berbau anyir, seperti campuran bau karat besi dan darah kering. Tiba-tiba, seorang pekerja jatuh dari lantai ke-20, tubuhnya menghantam tumpukan pasir di lantai dasar. Bardi bergegas turun dengan panik, jantungnya berdebar kencang. Ia mengira akan melihat pemandangan yang mengerikan. Tapi ketika ia sampai di bawah, tidak ada siapa-siapa, tidak ada tubuh, tidak ada darah, hanya tumpukan pasir yang cekung ke dalam, seolah baru saja tertimpa benda seberat puluhan kilogram. Mandor Haris berkata, "Ngapain kamu di sini, Bardi? Kembali kerja. Temanmu tadi cuma tersandung. Sudah saya suruh pulang, istirahat. Jangan banyak penasaran kalau mau cepat dapat uang." Bardi menelan ludah. Ia tahu Mandor Haris berbohong. Mustahil seseorang jatuh dari lantai 20 dan bisa berjalan pulang. Tapi Bardi mengingat tagihan rumah sakit Ayu. Ia menunduk, mengangguk, dan kembali naik ke atas. Memasuki bulan kedua, Bardi tak bisa lagi menipu dirinya sendiri. Ia sering mendengar suara tangisan wanita. Ia melihat bayangan orang-orang berwajah pucat berdiri di ujung lorong lantai dasar. Dan malam itu, sebuah ketidaksengajaan membongkar segalanya.
Cetok semen milik Bardi jatuh melalui celah lift. Karena itu cetok pemberian mendiang ayahnya, Bardi nekat turun ke lantai paling bawah, ke basement B3. Area terlarang yang selalu digembok rapat oleh Mandor Haris. Malam itu, entah kenapa, gemboknya terbuka. Bardi melangkah masuk ke basement B3. Udara di sana sangat pengap. Bau kemenyan dan melati busuk menyengat hidungnya. Saat cahaya senternya menyapu ruangan yang luas itu, napas Bardi terhenti. Itu bukan ruang mesin, itu adalah ruang ritual. Tapi yang membuat lutut Bardi lemas hingga ia jatuh terduduk bukanlah sesajen itu, melainkan apa yang tertempel di dinding-dinding beton di sekeliling ruangan tersebut. Di dinding itu tertempel puluhan pas foto pekerja. Ada foto pemuda yang jatuh minggu lalu. Setiap foto memiliki coretan tinta merah berupa huruf-huruf Jawa kuno. Dan di tenggo-tengga dinding itu, di posisi yang paling atas dan baru saja ditempel, ada wajah Bardi di bawah fotonya. Tertulis sebuah tanggal menggunakan tinta merah. Tanggal itu adalah besok malam. Malam Jumat Kliwon. Bardi mundur perlahan. Kepalanya berputar hebat. Tumbal, kata itu tiba-tiba meledak di kepalanya. Proyek ini tidak pernah kekurangan pekerja. Proyek ini kekurangan pekerja karena mereka ditanam dengan tangan gemetar. Bardi berlari kembali ke bedeng. Ia harus mencari Supri. Ia harus memperingatkan temannya dan pergi malam ini juga. Tapi saat Bardi membuka pintu bedeng Supri, Supri tidak sedang tidur. Ia sedang duduk menunduk, menangis, terisak-isak, sambil memegang sebuah amplop coklat tebal berisi uang. Bardi berkata, "Uang apa itu, Pri?" "Pri," jawab aku. Supri berkata, "Maafkan aku, Di. Aku terpaksa. Aku punya utang judi sama orang manajemen. Mereka bilang kalau aku bawa satu orang yang sehat dan punya ikatan batin yang kuat sama keluarganya. Utangku lunas. Aku jual namamu. Di, maafkan aku." Dunia Bardi runtuh. Sahabatnya sendiri, orang yang ia percaya dari desanya, menjual nyawanya demi melunasi utang. Bardi ingin memukul Supri, tapi tenaganya hilang. Ia berbalik dan berlari menuju gerbang keluar proyek. Ia harus kabur. Tapi di gerbang utama, Mandor Haris sudah berdiri di sana, bersama 3 orang berbadan besar. Dan di tangan Mandor Haris, ada sebuah koper. Mandor Haris tidak membawa senjata. Ia hanya membuka koper itu dan membiarkan Bardi melihat isinya. 100 juta rupiah, tunai. Mandor Haris berkata, "Kamu sudah lihat ruang bawah tanah itu kan, Bardi? Kamu tahu apa yang terjadi di sini. Pemilik gedung ini percaya gedung sebesar ini butuh fondasi spiritual agar kokoh dan terjual habis." Bardi berkata, "Kalian iblis. Kalian mau bunuh aku?" Mandor Haris menjawab, "Bukan bunuh, Bardi. Mengorbankan. Dan tumbal yang paling kuat adalah tumbal yang menyerahkan dirinya dengan ikhlas. Kalau kami membunuhmu secara paksa, rohmu akan marah dan merusak gedung ini. Tapi kalau kamu setuju," Mandor Haris menunjuk koper, "ini buat operasi anakmu, Ayu. Kan namanya? Kami sudah mengecek ke rumah sakitnya. Biaya operasinya 80 juta. Kalau kamu tanda tangan kontrak sukarela ini, malam ini juga, asisten saya akan ada di rumah sakit, membayarkan operasi anakmu lunas, dan sisanya untuk tabungan masa depannya." Langkah Bardi terhenti. Hujan mulai turun menderas, menyamarkan air mata yang mengalir deras di pipinya. Inilah plot twist yang paling menyakitkan dari kisah ini. Kita selalu berpikir bahwa para pekerja yang menjadi tumbal dijebak, lalu dibunuh secara paksa di tengah malam. Tapi kenyataannya, beberapa dari mereka memilih untuk menjadi tumbal. Bardi menatap kegelapan malam. Di kepalanya terngiang suara batuk Ayu. Terbayang wajah pucat putrinya. Jika ia kabur malam ini, ia memang selamat. Tapi bagaimana dengan Ayu? Ia akan pulang membawa tangan kosong. Ia akan melihat putrinya mati perlahan
di gubuk bambu mereka. Tapi jika ia mati di sini, putrinya akan hidup. Bardi berjalan perlahan mendekati Mandor Haris. Ia mengambil pulpen dari tangan sang mandor. Tangannya tidak lagi gemetar. Bardi berkata, "Pastikan besok pagi operasi anak saya berjalan lancar. Kalau tidak, saya akan runtuhkan gedung ini batu demi batu dari alam baka." Malam itu, Bardi tidak dibunuh. Ia dibawa ke basement B3. Ia diminta masuk ke dalam sebuah kotak kayu besar yang diletakkan di dasar lubang fondasi. Di dalam kotak gelap itu, Bardi memejamkan mata. Ia mendengar suara mesin molen di atasnya mulai berputar. Semen basah mulai dituangkan menutupi kotak kayu itu. Perlahan, udara semakin menipis. Kegelapan menyelimuti. Di saat-saat terakhirnya, saat napasnya mulai putus, Bardi tidak berteriak kesakitan. Dalam pekatnya semen yang menguburnya hidup-hidup, Bardi tersenyum. Karena di detik terakhir kesadarannya, ia membayangkan Ayu sedang tertawa bebas, berlari di ladang dengan jantung yang berdetak kuat. Bardi telah membeli masa depan putrinya dengan nyawanya sendiri. 15 tahun kemudian, Menara Nirvana berdiri kokoh sebagai salah satu apartemen paling eksklusif di ibu kota. Penghuninya adalah para pejabat dan pengusaha. Mereka menikmati lantai marmer yang dingin dan dinding beton yang kokoh, tanpa pernah tahu cerita apa yang terkubur di bawah kaki mereka. Seorang arsitek muda baru saja ditugaskan untuk melakukan survei renovasi di lobi Menara Nirvana. Namanya Ayu. Ya, operasi itu berhasil. Anak kecil yang dulu sekarat di gubuk bambu kini tumbuh menjadi wanita yang cerdas. Ibunya dulu bilang, seorang dermawan anonim membiayai operasinya sesaat setelah ayahnya meninggal karena kecelakaan kerja. Ayu berjalan mendekati pilar besar di tengah lobi tersebut. Pilar penyangga utama gedung. Entah kenapa sejak pertama kali melangkah masuk ke lobi ini, Ayu merasa ada sesuatu yang menariknya. Ayu menempelkan tangannya di sana. Ia menutup mata. Di tempat lain beton itu terasa dingin dan kaku. Tapi anehnya, di titik itu, tepat di balik pilar utama itu, Ayu merasakan sebuah kehangatan yang familiar. Kehangatan seperti tangan kasar yang dulu sering mengusap keningnya saat ia sakit. Dan jika kau benar-benar diam dan mendengarkan dengan saksama, itu bukan suara mesin gedung, itu adalah detak jantung yang kokoh. Gedung itu bernapas. Ia dijaga oleh cinta seorang ayah yang menopang ribuan ton beton di atasnya, hanya agar putrinya bisa berdiri di sana dan bernapas lega. Ayu membuka matanya. Setetes air mata, tanpa ia sadari, jatuh mengalir di pipinya. Ia tersenyum tipis ke arah pilar itu, lalu berbisik, "Terima kasih, Bapak. Setiap bangunan tinggi punya fondasi. Ada yang terbuat dari baja, ada yang terbuat dari beton, dan ada yang terbuat dari pengorbanan yang tak pernah diceritakan. Lain kali, saat kamu berdiri di bawah gedung pencakar langit yang mewah, sentuhlah dindingnya. Mungkin kamu bisa merasakan detak jantung mereka yang tertinggal di sana." Terima kasih sudah mendengarkan cerita malam ini. Jika kisah ini menyentuhmu, jangan lupa bagikan ke teman-temanmu. Tulis di kolom komentar, apakah di kotamu ada mitos gedung yang serupa? Sampai jumpa di cerita gelap selanjutnya. Selamat malam.